Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mariani, sudah beberapa tahun terakhir ini, ia merasa kewalahan dengan diabetes. Sebab tubuhnya menjadi mudah lemas, perut sering lapar, nyeri di ulu hati, hingga jari tangan dan kaki terasa nyeri dan kaku. Riwayat saya dulu pernah sakit ginjal, gula darah saya pernah paling tertinggi 340, kolesterol itu 236, asam urat 7,34. Mungkin ini akibat pola hidupnya yang kurang sehat. Ia sangat suka makan mie instan, makanan berlemak, dan juga minum minuman manis. Mari belajar dari kisah Mariani. Kini, gula darah Mariani memang masih sulit terkendali. Lantas bagaimana cara tepat untuk bisa mengendalikan diabetes? Yuk temukan solusinya hanya di Go Healthy. Pemirsa, cerita dari Ibu Yani, 53 tahun yang videonya barusan kita simak bersama. Beliau hidup dengan diabetes, kolesterol tinggi, asam uratnya juga tinggi. Hasilnya adalah keluhannya makin sering datang, keadaannya nggak menjadi lebih baik, tubuh semakin lemah. Ini menjadi pengingat bagi kita pemirsa. Jangan abaikan sinyal tubuh Anda. Jangan tunggu sakit itu menjadi lebih parah, sulit bergerak, baru Anda kemudian memeriksakan diri Anda kepada dokter. Sayangi tubuh kita. Ibu Yani, selamat datang di Go Healthy. Terima kasih. Salam sehat Bu Yani. Salam sehat. Beruntung Ibu, hari ini dipertemukan oleh kami dengan para praktisi kesehatan. Ada Bang Paidon Lumbantoruan, Mas Yohanes Kurniawan. Apa kabar? Kabar Praktisi baik. kesehatan? Gimana Bang Coki dan Ibu Yani? Saya sehat. Puji Tuhan. Ya, semoga sehat dan pemirsa juga harus tetap sehat. Saya sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong, oye. Kami di sini ingin memberikan semangat sama Ibu. Karena kan hidup berjalan Bu. Masa depan masih ada di depan sana kan. Menanti kita untuk menyongsongnya. Keluarga Ibu juga kan. Gimana kabarnya ya? Sehat mereka semua? Alhamdulillah semua sehat. Apa pesan Ibu kepada mereka yang lagi nonton sekarang ini? Pesannya, jagalah kesehatan dan hati-hati dalam makanan gitu, jangan sembarangan. Ya. Gitu aja sih. Oh, baik sekali. Untuk Bu Yani sendiri, sebelum terdiagnosa adanya diabetes, apa ada penyakit lain Bu yang Ibu derita sebelumnya Bu? Sebelumnya sih saya pernah sakit ginjal, Sakit ginjalnya ini apa nih? batu ginjal. Batu ginjal. Iya. Nah, antara batu ginjal dengan diabetes ini
ada hubungannya. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi diabetes di mana kadar gula darahnya tidak terkontrol, ini akan mempengaruhi fungsi ginjal. Jadi ketika orang diabetes terjadi lonjakan gula darah, dia akan mempengaruhi dari pembuluh darah di ginjal. Ketika terjadi gangguan ini, maka asam urat yang diproduksi oleh tubuh ini tidak bisa dibuang lewat ginjal sehingga dapat mengendap menjadi kristal yang berujung terjadinya batu. Diabetes juga dapat meningkatkan produksi dari kalsium. Kalsium adalah bahan utama pembentukan batu. Jadi benar sekali bahwa ketika orang diabetes ini ada kemungkinan bisa terjadi batu ginjal, makanya harus lebih dikendalikan untuk gula darahnya. Masih ingat Bu, waktu itu tahun berapa kejadiannya? Sekarang saya udah mulai lupa-lupa. Lupa ya, udah Iya. lama ya. Waktu itu dokter memberikan Ibu obat nggak buat? Iya, dikasih obat. Nah itu diminum rutin nggak Bu? Diminum pas udah ngerasain enak nggak diminum lagi. Masih banyak obatnya. Nah, ketika dokter kasih obat, rasanya sudah enak, obatnya nggak diminum. Tapi proses ini kan berjalan terus nih. Nah proses yang berjalan ini bisa berisiko fatal loh Bu. Betul, betul. Karena yang namanya diabetes ini disebut sebagai penyakit kardiovaskuler. Diabetes itu berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah. Jadi orang yang kena diabetes, pembuluh darahnya sangat rentan, sangat mudah tersumbat, dan kalau tersumbatnya di kepala bisa menyebabkan stroke, kalau di jantung bisa bikin serangan jantung, pada ginjal bisa meningkatkan risiko gagal ginjal, pada laki-laki bisa mengalami masalah vitalitas. Angka pemeriksaan labnya masih nggak Bu, berapa aja? Gulanya berapa? Dulu pernah 300. 300. Terus apa lagi? 300. Kolesterol berapa, ingat nggak? Lebih tinggi dulu. Kolesterol tinggi. Iya. Kemudian apa lagi? Asam urat pernah tinggi nggak? Iya. Tadi kita periksa, ternyata gula darah sewaktu ya, 222. Berarti apa? Berarti ibu gula darahnya masih tinggi. Kemudian tadi kita periksa lagi yang lain adalah tekanan darah. Tensinya 160/80. Ini sudah masuk kondisi hipertensi, Bu. Iya loh Bu. Normalnya 120/80. Nah itu. Nah, ibu asam urat ada di batas angka 6, kalau laki-laki angkanya 7. Asam urat itu adalah salah satu faktor pemicu batu ginjal. Nah, terus tadi ada pemeriksaan kolesterol. Ternyata kolesterol ibu ada di atas angka 200. Semua tinggi banget. Semuanya tinggi. Dari mulai gula darah tadi Iya. sudah 222, kolesterol 236, tensi pun 160-an pemirsa. Jadi sebenarnya ini ada yang real, yang nyata sedang mengancam kesehatan ibu ini. Ibu Yani sendiri apa sih yang dikeluhkan dalam 1 bulan terakhir Ibu? Yang dikeluhkan yang paling terasa banget itu jari. Jarinya terasa Kayak sakit-sakit kaku, ngilu. nyeri. Ada sesak napas Bu atau nyeri di dada? Iya, kadang-kadang ada. Apa yang ibu khawatirkan dari keadaan ibu sekarang ini? Dengan tensi tinggi, kolesterol, diabetes ibu. Apa yang paling ibu takuti? Stroke. Kami sudah tahu masalah kesehatannya, jadi sekarang waktunya para praktisi kesehatan memberikan solusi untuk ibu dan juga untuk pemirsa yang punya kasus yang sama. Bukan kebetulan Anda menyaksikan program kami. Kita nih yang usianya sudah di atas 40 Bu, di atas 50 tahun, itu kita kayak mobil kuno Bu. Kalau pengen bisa berfungsi dengan baik ya kita maintenance-nya harus bagus. Nah, untuk maintenance nomor 1 apa? Pemeriksaan lab. Kedua, kalau sudah sakit apa? Dengarkan nasihat dokter dulu untuk menjalankan atau mengkonsumsi obatnya dan kemudian mengubah lifestyle kita. Sambil ini jalan, sekarang kita bisa pakai advantage atau keuntungan di era modern saat ini. Kita menggunakan yang namanya teknologi laser, teknologi yang membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Perangkatnya ada seperti di lengan yang dipakai sama Bang Coki nih. Ya ini Bu. Dia membantu membuka pembuluh darah sehingga apa aliran darah bisa menjadi lebih lancar. Kerjanya apa? Dia merangsang produksi oksida nitrit sehingga pembuluh darah bisa membuka, tekanan darah bisa turun. Tapi memang oksida nitrit ini bisa berkurang seiring dengan pertambahan usia, apalagi ketika terjadi proses penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darah ini kalau tersumbat seperti Anda lihat, maka dinding pembuluh darahnya tidak bisa memproduksi oksida nitrit optimal. Ketika terjadi penebalan pembuluh darah, terjadi penebalan arteri, kemudian ada penumpukan plak, dampaknya pada kesehatan kita secara umum. Sirkulasi darah turun, suplai oksigen turun, tekanan darah bisa naik, kekuatan jantung berkurang, dan banyak sekali organ-organ yang juga ikut terdampak dari penyumbatan pembuluh darah ini akibat dari oksida nitrit yang
menurun. Nah, ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser, maka teknologi laser ini akan masuk sampai ke pembuluh darah, dia akan merangsang produksi oksida nitrit. Nah, nanti oksida nitrit ini akan membantu melenturkan dan membuka pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah bisa turun, otot jantung bisa bekerja lebih baik, aliran darah bisa berjalan dengan lebih lancar, dan organ-organ bisa mendapatkan suplai darah yang cukup. Dampaknya apa? Kita merasakan tubuh yang lebih sehat. Nah, pemirsa, jika Anda saat ini punya masalah yang sama dengan Ibu Mariani, mungkin Anda punya gula darah tinggi saat ini, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tekanan darah tinggi. Saya minta Anda untuk mulai menggunakan teknologi laser sekarang juga. Ini penting untuk membantu mendukung pola hidup sehat Anda. Dan Anda beruntung ketika Anda mulai menggunakannya. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang ini punya kadar kolesterol, kemudian gula darah dan asam urat tinggi, ini akan mempunyai kecenderungan darah menjadi kental. Nah, ketika darah itu kental, maka mudah membentuk trombus. Trombus ini adalah sumbatan pada pembuluh darah. Apabila terjadi pada otak, bisa terjadi stroke. Apabila terjadi pada jantung, bisa terjadi serangan jantung. Nah, pemirsa, jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, maka trombus-trombus yang terbentuk di pembuluh darah ini akan dibantu diuraikan. Ketika aliran darah lancar, maka suplai oksigen dan nutrisi ini mudah tersampaikan ke organ vital. Sebelum saya melanjutkan penjelasan, saya mau nanya ke Bu Yani. Ketika kadar gula darah tinggi, kolesterol tinggi, Ibu terasa lemas gak, Bu? Berasa seperti mudah ngantuk di siang hari? Iya. Ini karena pada pasien-pasien diabetes, gula yang ada di dalam pembuluh darah ini tidak dibakar menjadi energi, sehingga dapat mengalami lemas, mudah ngantuk di siang hari. Nah, teknologi laser ini dapat membantu untuk meningkatkan energi tubuh kita, yaitu dengan meningkatkan kerja mitokondria. Mitokondria ini adalah dapur energi sel tubuh kita. Nitric oxide dengan bantuan oksigen ini akan meningkatkan kerja mitokondria tadi yang mengambil gula dan kolesterol akan diubah menjadi energi. Jadi hasilnya apa? Energinya lebih meningkat. Tetapi gula darah, kolesterol akan lebih stabil. Jadi pemirsa, faktor resiko penyakit kardiovaskular itu banyak. Salah satunya adalah tensi tinggi, kemudian gula darah, kolesterol, asam urat. Kondisi ini bisa dicegah. Caranya bagaimana? Yaitu melakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Ayo lakukan mulai dari sekarang. Ini bukan sekedar ajakan, tetapi nasihat yang Ibu Yani dan pemirsa yang punya kasus serupa dengan beliau untuk segera atasi. Di usia yang menginjak 53 tahun, Ibu Yani tentu harus menghadapi kenyataan pahit. Beliau hidup dengan diabetes. Selain diabetes ada hipertensi, kolesterol, asam uratnya masih tinggi. Semuanya yang tadi saya sebutkan, daftar-daftar itu mulai membuat dirinya khawatir. Jangan tunggu komplikasi yang akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Pemirsa, ayo gunakan, pesan sekarang juga alat kesehatan yang namanya AccuLaser dari Gogomol. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi AccuLaser dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jadi jumlah dan posisi termasuk titik-titiknya sudah dirancang dengan begitu modern dan super canggih untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin AccuLaser ini untuk Bu Yani dan juga buat pemirsa. AccuLaser ini akan membantu tubuh Anda. Jadi bekerja sama dengan tubuh untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah supaya kita jangan sampai kena komplikasi. Pemirsa, ini caranya sekarang untuk mendapatkan AccuLaser. Saya kasih tahu. Telepon call center sekarang juga. Nomornya sudah kami munculkan di layar. Anda harus pastikan nomor teleponnya sesuai dengan yang tertera di layar. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan?
kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bicara soal fakta, sebenarnya tadi sudah ada contoh yang nyata. Waktu kami mewawancara Ibu Yani tentang beberapa hal terkait masa lalunya, beliau lupa. Gak inget angka-angka, bahkan tidak jarang juga lupa peristiwa. Bicara fakta adalah diabetes bisa meningkatkan risiko kepikunan. Penjelasannya Bang Paidon. Ketika orang mengalami diabetes, maka satu fakta penting adalah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah membawa kepada kurangnya volume darah menuju otak. Yang ketika berjalan progresif, artinya apa? Artinya volume otak makin lama makin kecil. Apalagi orang yang punya masalah diabetes sering tidak mengkonsumsi nutrisi yang lengkap yang dibutuhkan untuk perbaikan dan kebutuhan untuk otak beregenerasi. Misalnya kurang makan minyak sehat, minyak zaitun atau VCO atau minyak ikan, kurangnya vitamin-vitamin yang penting buat syaraf, B1, B6, B12 yang banyak didapat dari biji-bijian seperti kacang hijau. Ya. Kemudian ketika volumenya nurun, berarti apa? Fungsinya turun. Fungsinya turun apa? Banyak memori-memori yang tidak bisa diingat lagi. Dan kadang-kadang koneksi antara satu memori dengan memori yang lain jadi tidak optimal. Kemudian juga ketika orang punya masalah diabetes, ada masalah terjadi fungsi dari hormon insulin itu berkurang. Sehingga fungsi saraf yang dipengaruhi oleh hormon insulin juga turun. Lebih baik mencegah diabetes, kontrol gula darahnya, dan pompa darah kembali ke otak. Tadi kita sudah belajar untuk apa? Untuk mulai berolahraga, dan kita bisa menggunakan teknologi laser untuk membantu mengoptimalkan volume darah yang menuju otak. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Itu bicara tentang ingatan, tetapi balik lagi ke pemeriksaan Ibu. Tadi kan saya sudah menanyakan keluhan dari Ibu. Ibu mengatakan ada nyeri dada, ada nyeri belikat. Apakah Ibu sudah melakukan pemeriksaan lanjutan? Ya cuma periksa itu aja, paling kalau kayak cek-cek gitu doang. Jadi pemeriksaan laboratorium saja ya? Iya. Nah, tetapi perlu dipahami pemirsa bahwa nyeri ini ada kemungkinan ini merupakan gangguan pada pembuluh darah di jantung. Di mana ketika ada gangguan ini butuh pemeriksaan lanjutan. Kalau kita lihat di sini, ketika nyeri dada sebelah kiri, nyeri di ulu hati, nyeri yang menjalar ke lengan, sampai menembus ke punggung, ini adalah ciri khas nyeri akibat gangguan pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung ketika terjadi sumbatan akibat faktor resiko, bisa karena kolesterol, bisa karena gula darah, ini akan menyebabkan aliran darah ke sel jantung menjadi terhambat. Ketika terhambat ini akan terjadi kematian dari sel jantung. Perlu dipahami pemirsa di rumah bahwa Anda perlu melakukan pemeriksaan lanjutan ketika Anda mengalami keluhan. Jangan berhenti di pemeriksaan dasar saja. Karena ada nih penyebab-penyebab komplikasi yang bisa menyertai. Salah satunya adalah serangan jantung ini. Sekarang harus ingat Bu, mau belajar hidup sehat itu penting. Mau makan sehat, milih menunya jangan yang digoreng lagi. Banyak kok menu enak di Indonesia nggak digoreng. Kasih waktu buat olahraga. Stres harus di-manage, diatur. Kemudian tidur harus bisa cukup. Penyebab dari tensi, kolesterol, asam urat ini harus bisa kita atasi. Nah nanti salah satu alatnya untuk membantu itu adalah dengan menggunakan teknologi laser. Dengan pola hidup sehat yang Bang Paidon sudah jelaskan, untuk Ibu sudah menerapkan nggak Bu?
Belum. Belum. Selama ini Bu, pola hidup sehat sudah ada atau nggak pernah punya bayangan kayak gimana gitu? Iya. Saya mau ngasih tahu bahwa diabetes ini nggak main-main. Stroke sudah menanti, apalagi Ibu tadi udah bilang Ibu takut stroke, kemudian serangan jantung bisa menanti. Diabetes itu bisa bikin masalah pada kulit. Nah, contohnya seperti ini nih, Bu. Ada coklat-coklat pada kaki disebut dermopati diabetik. Kemudian ada sklerosis digitalis. Kulitnya jadi kering. Berikutnya ada bercak hitaman pada lipatan disebut dengan akanthosis nigricans. Kemudian bisa terjadi lenting diabetes akibat peningkatan gula darah yang dapat mempermudah terjadinya infeksi. Kami bicara tentang tanda-tanda di tubuh ya, yang nyata-nyata bisa dilihat oleh orang lain. Tolong ketika tanda-tanda itu muncul diwaspadai dan segera lakukan tindakan yang bisa meminimalisir keadaan lebih buruk. Salah satunya adalah dengan penggunaan ya teknologi laser. Benar sekali Bang Coki, apalagi dengan Ibu Yani yang bisa dibilang ini sudah ada loh kecenderungan gangguan pada pembuluh darah jantung. Ya. Tadi dengan keluhan yang ada. Nah, teknologi laser ini pemirsa, ini merupakan perpaduan antara teknologi barat dan teknologi kedokteran timur. Nah, teknologi kedokteran timurnya kita berbicara tentang akupuntur. Titik akupuntur ini lebih fokus ke kesehatan jantung dan paru-parunya. Dengan kondisi keluhan Ibu Yani yang memang sudah ada mengarah ke gangguan jantung, maka Ibu harus lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser karena ini dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah serta meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Ibu tadi ngerasa keluhan vertigo, Bu, berputar. Kemudian Ibu ada banyak mengalami masalah lupa. Oke, berarti memang sudah ada masalah di otak ya, Bu. Dikit lagi lebih fatal, stroke. Mau apa mau? Nggak mau. Oke. Nggak mau loh Bang. Kalau nggak mau, pakai teknologi lasernya dan ada lagi perangkat tambahan untuk membantu meningkatkan dampak. Jadi ada namanya teknologi intranasal. Nah, seperti itu gambarnya. Masuk ke hidung, nah nanti di hidung dia keluar laser lagi, Bu. Jadi lasernya ada 2 tempat. Pertama di pergelangan tangan, kedua di rongga hidung. Nah, di rongga hidung dia menstimulasi produksi oksida nitrit juga. Sirkulasi darah bisa menjadi lebih optimal di area wajah. Apa yang dia lakukan nanti bisa membantu mempercepat mengurangi masalah sinus. Kemudian bisa membantu mengurangi vertigo, bisa membantu mengurangi migrain, bisa membantu mengurangi demensia, dan bisa membantu mengurangi resiko stroke. Ditambah ketika volume darah lebih bagus ke otak, salah satu organ kecil di otak yang namanya pineal itu bisa menghasilkan hormon melatonin lebih optimal. Hormon ini adalah hormon yang berperanan penting untuk mengatur orang supaya tidur. Ketika orang menggunakan teknologi laser, tidurnya lebih lelap, ya, kualitasnya lebih dalam tidurnya dan lebih panjang durasinya. Nah, ini apa dampaknya pada kesehatan? Pemulihan bisa lebih optimal. Saya sekali lagi mengingatkan, Tuhan Yang Maha Kuasa sudah ngasih kita tubuh yang sehat. Nah, sekarang tugas kita memeliharanya. Dan kalau memang saat ini Anda dalam kondisi tubuh yang tidak sehat, Anda beruntung dapat informasi dan motivasi ini. Kenapa? Informasinya sudah ada, motivasinya sudah ada. Tinggal take action, ambil teknologi lasernya, pakai supaya Anda bisa lebih sehat, bugar menjalani hidup Anda di masa depan. Saya mau kasih tunjuk ke sama Ibu Yani dan pemirsa, ini gambaran tentang alat kesehatan laser. Semudah ini penggunaannya di pergelangan tangan, bahkan ada ilustrasinya bisa dipakai sambil berolahraga ringan. Waktu keluarga tetap ada, sambil istirahat bisa. Alatnya sesimpel ini Bu Yani, disebut portable, artinya bisa dibawa kemana saja, mudah. Kemudian kita mengaksesnya, menggunakannya. Terapi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Satu alat untuk ramai-ramai bersama keluarga di rumah Anda. Mari ikuti rangkuman kesehatan dari narasumber kami, yaitu Ibu Yani. Ibu Mariani nama lengkapnya. 53 tahun dengan keluhan diabetes yang per hari ini 222. Kadar kolesterolnya tinggi, 236. Tekanan darah per hari ini 161. Asam uratnya juga ada di ambang batas. Sering mengeluhkan nyeri di ulu hati. Betul ya Bu ya? Dan juga jari tangan kakinya terasa kaku. Inilah nasihat, anjuran dari para praktisi kesehatan yang harus Ibu Yani dan pemirsa lakukan kalau kasusnya sama. Tetap kontrol, ikuti saran dokter, konsumsi obat sesuai anjuran dokter, mulai perbaiki pola makan, rutin berolahraga, dan gunakan
teknologi laser sekarang juga. Kisah Ibu Yani yang barusan kita dengar ini adalah sekali lagi pengingat bagi kita semua. Jangan tunggu sakit datang baru Anda peduli terhadap tubuh Anda. Masalah kesehatan harus segera diatasi. Sayangi tubuh Anda sekarang juga. Mulailah hidup sehat hari ini untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih berkualitas. Sekarang juga pemirsa, pesan alat kesehatan yang namanya AccuLaser yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya ini. Dari Gogo Mall. Alat kesehatan ini resmi terdaftar di pemerintah Republik Indonesia. Sudah mendampingi kehidupan kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Spesifikasi AccuLaser adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru, ada yang namanya titik akupuntur di pergelangan tangan kiri kita. Nanti ada pembuluh darah utama 2 di sini. Nah, itulah yang akan disentuh, dilewati oleh teknologi laser ini. Tujuannya apa? Biar kualitas darah dan pembuluh darah kita meningkat, berarti kesehatan kita juga akan meningkat. AccuLaser akan bekerja sama dengan tubuh Anda, mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya adalah agar kita jangan sampai kena komplikasi. Cara mendapatkan AccuLaser adalah dengan cara menghubungi kami sekarang juga. Nomor call center dicatat, fotokan di ponsel Anda jika perlu, atau Anda berlomba menelepon kami sekarang juga. Jangan sampai keliru menelepon ke nomor yang muncul ini. Udah, jangan ditunda-tunda lagi deh pemirsa. Lakukan sekarang juga, karena tim call center dari Gogo Mall bersiap untuk menerima telepon Anda. Hubungi nomor yang muncul di layar kaca segera. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Ya, pertama saya merasakan bagian kepala saya itu sakit. Terus kedua, ada kekakuan di otot leher dan bahu. Jadi kalau menoleh kiri dan kanan itu agak sulit. Memang pada saat kita memeriksakan diri, hasil labnya jelek semua gitu. Kena darah tinggi, kolesterol saya udah mulai jelek, dan gula saya udah mendekati, disebut di situ kondisinya pre-diabetes. Setelah menggunakan teknologi laser ini, memang saya merasakan nilai-nilai saya itu stabil. Ya, dari mulai darah tinggi, kencing pre-diabetesnya, kolesterol itu udah stabil. Jadi tidak masuk ke lebih parah lagi, tapi stabil. Ya, tentunya harus diimbangi dengan pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat, makan teratur, ya kan, baru bisa. Gitu. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.